Selamat siang anak-anak. Masih ada sukacita dan semangat untuk melanjutkan pelajaran kita pada siang ini? Ya, saya berharap anak-anak semua masih ada sukacita, masih ada semangat untuk belajar. Karena dengan sukacita dan semangat yang kita miliki, maka akan membuat kita fokus, akan membuat kita sungguh-sungguh dalam memperhatikan pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini. Nah anak-anak, tadi pagi kita sudah belajar di pembelajaran yang pertama, subtema 1, buku tema yang kedua. Siang hari ini kita masih tetap pada pembelajaran yang pertama. Karena di sana masih ada penjelasan lanjutan. Tadi pagi kita belajar tentang alat pernapasan daripada hewan. Nah, untuk siang hari ini kita mau belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya. Anak-anak tentu bertanya, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa penjelasan atau keterangan tertentu. Kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya. Kata-kata tanya yang seringkali kita gunakan atau setiap hari kita gunakan dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain atau dengan teman, dengan orang tua, dengan sesama kita. Nah, apa saja kata tanya itu yang tiap hari kita gunakan dan selalu mengawali suatu kalimat tanya? Contohnya, kata-kata tanya itu adalah apa, mengapa, siapa, kapan, berapa, di mana, dan bagaimana. Nah, anak-anak, kalimat tanya ini tentu memiliki ciri-ciri. Kalimat tanya itu senantiasa memiliki ciri-ciri. Setidaknya ada 3 ciri yang dimiliki oleh kalimat tanya. Ciri yang pertama itu adalah kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. Saya berharap kalian masih ingat tanda-tanda baca, karena itu adalah pelajaran waktu kalian kelas 4. Lalu yang kedua, kalimat tanya itu selalu diawali dengan kata tanya. Tadi kita sudah tahu menyebutkan kata-kata tanya itu. Lalu yang ketiga, kalimat tanya dapat juga menggunakan artikel imbuhan kah pada bagian akhir kata tanya. Contohnya, apa menjadi apakah, bukan menjadi bukankah, siapa menjadi siapakah, dan lain-lain. Anak-anak bisa membuat sendiri ya. Anak-anak, kita perlu tahu setiap kata tanya itu tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kata tanya, contohnya kata tanya apa, fungsinya itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Sementara mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan tentang suatu hal. Sementara di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku suatu perbuatan. Berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Sementara kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan atau sedang atau telah berlangsung. Nah anak-anak, itu sekilas penjelasan tentang kalimat tanya. Nanti kalian bisa coba menggunakan kata-kata tanya yang ada, lalu kalian membuat suatu kalimat tanya. Contohnya, saya menggunakan kata siapa, membuat sebuah kalimat tanya seperti ini. Siapakah yang berada di dalam kelas 5? Nah, siapakah yang berada di kelas 5?
Atau contoh lain itu adalah berapa jumlah buku di dalam tas kamu? Contoh lain apa? Di manakah kamu tinggal? Nah, anak-anak bisa coba sendiri menggunakan kata-kata tanya yang ada, lalu mengembangkan kata tanya itu menjadi sebuah kalimat tanya dengan memperhatikan tadi apa yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan itu adalah perhatikan ciri-cirinya dan juga fungsi dari setiap kata atau kalimat tanya yang kita buat. Nah, anak-anak, tugas bagi kalian pada siang hari ini adalah ayo lakukan halaman 6 dan ayo kerjakan di halaman 8. Oke, kalian bisa membaca ulang dan kalian bisa lebih lagi menggali untuk kalian semakin dibawa mengerti tentang kalimat tanya ini dan kerjakan tugasnya dengan benar. Setelah itu kumpulkan tugasnya. Kalau sudah kumpul tugasnya, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.